Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Uqudul Lujain. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang Muqaddimatul Kitab sekaligus cerita tentang keberkahan orang yang selalu istiqomah membaca basmalah. Dan di dalam kitab ini dinukilkan cerita seorang perempuan yang solihah mendapatkan suami yang munafik, diuji. Wahukiya, kita lanjut ya. Wahukiya annamro'atan, dihikayatkan sesungguhnya seorang perempuan solihah, istri yang solihah, kana laha zaujun munafik. Ada bagi itu perempuan zaujun munafikun, suami yang munafik. Wa kanat taqul ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahirrahmanirrahim. Kanat, ada itu perempuan, taqulu, selalu mengatakan, ala kulli syai'in, atas setiap perbuatan, min qaulin aw fi'lin, dari perbuatan atau ucapan. Dia mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala zawjuha, maka berkata suaminya perempuan ini, la af'alanna. Jadi ada rencana jelek. La af'alanna. Aku benar-benar akan memperlakukan, berbuat ma ukhjiluha bih, terhadap satu perbuatan ukhjiluha, yang akan aku membuat malu istriku tersebut bihi, dengan perbuatan itu. Caranya bagaimana? Nih rencana jeleknya. Fadafa'a ilaiha surratan. Suaminya dafa'a, menyerahkan, ilaiha, kepada istrinya, surratan, satu bingkisan atau kantong. Waqala, kemudian berkata itu suami, ihfadhiha, tolong dijaga ini kantong yang amanat. Maka diterima oleh istri perempuan tersebut. Fawadu'adha, meletakkan itu perempuan ha, kepada surah, fi mahallin, di dalam satu tempat. Wa ghattadha, menutup itu perempuan ha, terhadap surah, jadi ditutup. Faghafalaha, lalu menunggu lalai, menunggu lupa itu suami ha, terhadap istrinya, perempuan solihah. Nah, ketika sudah lalai, wa akhadha surrata, mengambil itu suami as-surrata, diambil surrah, kantong yang dititipkan kepada istrinya, waromaha, kemudian dilempar itu bingkisan, fi bi'rin, ke dalam sumur, fi darihi, yang ada dalam rumahnya. Summa talabaha minha, kemudian meminta itu suami minha, daripada istrinya. Jadi begini, ada seorang istri solihah mempunyai suami munafik. Ini perempuan ahli ibadah, nggak pernah melakukan, nggak pernah mengucapkan kecuali diawali bismillah. Mau nyapu bismillah, mau masak bismillah, mau ngucap apa bismillah. Selalu bismillah, bismillah. Mungkin ini terganggu ya. Suaminya kan munafik, terganggu. Akhirnya merencanakan, loh kayak gini istriku ya. Lihat, saya buat malu ini istriku, saya buat malu. Nah, direncanakan caranya bagaimana? Nah, pura-pura titip nih suami. Ambil bingkisan, kantong diisi uang, kemudian kepingin jebak. Iya, ini amanat apa enggak ini? Ini orang saya buat malu istriku. Kemudian diserahkan kepada istrinya. Wahai istriku, tolong kantong ini disimpan di tempat yang aman ya. Ini berharga. Oh, istrinya solihah. Diambil. Nggih, ya siap mas, siap. Diambil sama istrinya, diletakkan di tempat yang aman, mungkin lemari, ditutup. Setelah ditutup, ditunggu beberapa hari sampai lupa dah.
Sampai istrinya ini melakukan rutinitas biasa rumah tangga, kan lupa. Nah, ketika tahu ancang-ancang nih suami, oh ini sudah lupa ini dengan titipan saya. Pura-pura, akhirnya masuk ke kamar, diambil itu bingkisan, kantong itu, kemudian dilempar ke sumur. Setelah dilempar ke sumur, akhirnya minta, istriku tolong ambilkan titipan saya. Dijebak ini istri. Tolong ambilkan titipan saya yang kemarin itu loh. Yang kantong ada isi uangnya. Oh iya mas, siap. Ya, bentar tunggu. Subhanallah. Ya. Ini mau dipermalukan ini perempuan solihah ini. Ketika mau mengambil, faja'at ila mahalliha. Datang menuju tempat yang disimpan itu kantong. Nah, mau ngambil, mengucapkan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sudah diambil sama suaminya ini, sudah dibuang ke sumur. Nah, ini istri solihah. Nggak mau melakukan kecuali dimulai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah Anda, barokah baca basmalah? Itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun. Ayyan zila sari'an, cepat turun. Untuk apa? Wa yu'idu surrata ila makaniha. Untuk mengembalikan kantong yang dibuang oleh suami, dikembalikan ke tempat yang disimpan oleh istri. Kan dibuang ke sumur. Langsung itu turun Jibril. Perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil kantongnya, dikembalikan ke lemari. Langsung. Istrinya sudah polos ngambil, ada. Beneran ada. Kemudian suaminya ini sudah menunggu. Malu kau. Aku marahi habis-habisan bentar lagi. Ini suami munafik sudah. Kemudian diambil fawajadha. Dapat itu bingkisan. Kama wadu'at seperti yang awal dia letakkan. Fa'akhodatha diambil. Wana waladha ila zawjiha. Kemudian dibawa kepada suaminya, wahai suamiku, ini bingkisan, ini kantong yang jenengan titip kepada saya. Fata'ajjaba. Loh, ini kan bingkisan sudah saya buang. Fata'ajjaba min dalika ghayata ta'ajjub. Heran. Ini kayak punya jin ini suami istriku ini. Ini hebat ini. Hebat kok bisa. Barang sudah saya buang ke sumur, tapi dia tetap mendapatkan daripada bingkisan tersebut. Tahukah Anda? Wataba ilallah, tobat suaminya. Min nifakihi, daripada kemunafikannya. Masya Allah. Coba Anda bayangkan. Ya, rumah tangga ya. Rumah tangga itu kadang istri diuji suami, suami diuji istri. Terus bagaimana solusinya? Jangan marah-marahan. Minta bantuan Allah. Minta bantuan Allah. Tuh lihat bagaimana perempuan solihah ini. Diuji oleh Allah Ta'ala, mempunyai suami munafik. Nggak seneng ngelihat istrinya ibadah. Nggak seneng. Akhirnya ingin mengolok-olok, ingin mempermalukan. Ternyata bagaimana? Gagal. Gagal rencana suami tersebut barokah daripada istri yang solihah yang selalu mengucapkan basmalah di dalam rutinitasnya. Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi taubatnya suami. Begitu seharusnya. Anda, mudah-mudahan semua mempunyai istri yang solihah, suami yang soleh. Ya, kalau seumpama ada di antara Anda, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasangan yang selalu marah atau tidak ngerti tentang rumah tangga, dah, jangan egois, jangan marah-marahan. Terus bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah, perbanyak zikir, mohon kepada Allah, maka cepat lambat akan dibantu oleh Allah Ta'ala, akan berubah itu pasangan Anda yang pemarah, insya Allah akan menjadi orang yang cinta kepada pasangannya, insya Allah akan rahmat kepada pasangannya. Barokah Anda taat dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ke dukun. Aku mau dukunkan suamiku, aku dukunkan istriku. Nggak usah. Minta bantuan Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal. Kantong sudah dibuang ke sumur. Balik lagi kok. Dikembalikan oleh malaikat Jibril. Diperintah oleh Allah. Gara-gara apa?
istrinya solihah, bahkan menjadi sebab taubatnya suami. Alhamdulillah. Faham ya? Nah, kemudian musannif mengatakan, alhamdulillahi hamdan, segala puji lillahi bagi Allah, hamdan pujian, nastaftihu, aku membuka atau memulai, bihi dengan alhamdulillah, al khairat, kebaikan-kebaikan. Ai natlubu bidzalikal hamdi, aku memohon kepada Allah bidzalikal hamdi, dengan pujian tersebut memohon apa? Al-fathah, dibukakan oleh Allah lil khairat, terhadap segala kebaikan. Wan nusrata, dan aku memohon kepada Allah dengan hamdalah tersebut an-nusrata, pertolongan. Ala tahsilin nafahat, untuk mendapatkan hal-hal yang baik daripada Allah. Ay al-fadalat, al-fadilat, hal-hal yang lebih, yang indah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nafahat ay natlubu bidzalikal hamdi al-fathah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bidzalikal hamdi, dengan pujian tersebut, al-fathah, membuka. Allah membuka lil ataya, terhadap pemberian-pemberian, wan nusrata, dan pertolongan, ala tahsiliha, atas mendapatkan itu semua, pemberian dan pertolongan. Jadi beliau memulai kitabnya dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, memuji kepada Allah. Nah, pujian ini yaitu alhamdulillahi, itu harapannya yaitu memohon pemberian yang indah-indah daripada Allah, memohon pertolongan daripada Allah. Dengan sebab hamdalah, insya Allah segala akan terhasilkan. Wassalatu, dan mudah-mudahan sholawat. Apa itu sholawat? Ay rahmatullah, rahmatnya Allah, al-makrunatu, yang dibarengi, bit ta'dim, dengan pengagungan, lil anbiya, terhadap para nabi, wa mutlaqur rahmah li ghairihim, dan mutlak rahmat li ghairihim, terhadap selain nabi. Wa du'a'u bi khairin minal ibad, dan sholawat kalau dari hamba yaitu ad-du'a bi khairin, doa dengan baik, minal ibad, daripada hamba. Kan dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, arti sholawat Allah terhadap para nabi itu apa? Yaitu rahmatnya Allah yang dibarengi dengan pengagungan Allah terhadap para nabi. Itu arti sholawat daripada Allah untuk para nabi. Tapi kalau rahmat atau sholawatnya kita, kan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, kan begitu ya? Ya, maka itu artinya doa. Doa kita, mohonnya kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Kita berdoa baik, minta kepada Allah agar diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Ya rahmat. Karena itu kalau kita bersalawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah. Artinya haturkan. Kita memohon kepada Allah. Haturkan sholawatmu, yaitu rahmat yang dibarengi dengan pengagungan. Haturkan kepada Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mengatakan usolli wa usallim. Aku bersolawat dan bersalam. Siapa kita? Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian kita mengatakan usolli. Kurang layak. Yang pantas atau yang tahu nilai kualitas Nabi Muhammad, derajat Nabi Muhammad, Allah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah doa bil khair. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawatmu haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu, dan salam. Apa arti salam? Tahiyyatullah al-udma, yaitu penghormatan Allah yang agung. Wa huwa ta'dzimun lil anbiya, yaitu pengagungan terhadap para nabi. Kama yuhayyi ahaduna dhaifahu, sebagaimana salah satu daripada kita yuhayyi, menghormati, dhaifahu, tamunya. Wa talabul ibad lidzalika,
dan memohonnya hamba lidzalika terhadap salam yang saya jelaskan tadi. Allahumma shalli wa sallim. Mohon, kita mohon kepada Allah. Hamba yang beriman mohon kepada Allah agar dicurahkan, dihaturkan sholawat Allah dan salamnya Allah dihaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Mudah-mudahan salawat Allah dan salamnya Allah tercurahkan kepada sayyidina, pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil bariyat, pemimpin manusia, ay ra'isil makhluqat. Bariyat itu diartikan makhluqat, pemimpin seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyikaki. Kan begitu ya, Jawahar Tauhid ya. Paling afdolnya makhluk. Makhluk itu masih Allah, berarti malaikat, jin semua. Nah, paling afdolnya makhluk siapa? Nabi Yuna. Ya Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, tidak usah berdebat. Famil anisyikaki, tinggalkan sudah. Kita sepakat makhluk paling afdol yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada alihi, keluarganya Nabi Muhammad, ay adba'ihi. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Uqudul Jan, beliau menjelaskan tentang alun Nabi. Siapa itu alun Nabi? Yaitu adba'ihi, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Ngikut terhadap apa? Alal iman, ngikut iman kepada Nabi Muhammad. Walau usatan, walaupun orang tersebut beriman tapi bermaksiat. Perlu justru orang yang beriman bermaksiat, merekalah yang perlu doa daripada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Lah, ya Allah, curahkan salawat dan salamu terhadap Nabi Muhammad SAW sekaligus kepada alihi. Siapa itu? Pengikut-pengikut Nabi Muhammad, yaitu umat Nabi Muhammad yang beriman, lebih-lebih yang bermaksiat, ya Allah. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang bermaksiat benar-benar membutuhkan doa daripada kita, yaitu ampunan Allah, rahmatnya Allah. Agar apa? Agar mereka itu dientas oleh Allah Ta'ala daripada kemaksiatan. Wasahbihi, dan mudah-mudahan tercurahkan juga kepada wasahbihi, sahabat Nabi Muhammad. Siapa mereka? Wahum, mereka al-mujtami'un, yaitu orang yang berkumpul. Bina dengan Nabi kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'minina, dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad. Kumpul, ketemu tapi tidak beriman, ya bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, kalau ketemu Nabi Muhammad, syarat menjadi sahabat Nabi Muhammad yaitu pertama berkumpul. Ya, berkumpul, walaupun lahdo, walaupun sebentar, walaupun dia tidak sadar, dia diam, Nabi Muhammad jalan, ya kan, tidak paham, maka itu sudah masuk definisi sahabat. Paham ya? Yang kedua, harus iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mata alal iman, meninggalnya harus dalam keadaan beriman. Paham ya? Berkumpul dengan Nabi Muhammad walaupun tidak ngelihat, artinya walaupun buta, seperti Ibn Umi Maktum itu berkumpul dengan Nabi Muhammad tapi tidak ngelihat Nabi Muhammad, kan begitu. Apakah sahabat? Sahabat. Kemudian iman, meninggal dalam keadaan iman, ya sahabat Nabi Muhammad. Kalau ada kumpul sama Nabi Muhammad, beriman sama Nabi Muhammad, tapi naudzubillah min dzalik ya, kemudian murtad, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, bukan sahabat, mantan sahabat, kan begitu. Nah, dan perlu Anda ketahui, kalau seandainya ada sahabat murtad, itu tidak bisa memutus kesahabatannya ya. Dia sahabat, sudah masuk definisi sahabat. Kemudian Nabi Muhammad wafat. Murtad. Kemudian balik lagi menjadi orang beriman. Apakah kemurtadan ini memutus kesahabatan? Enggak. Kalau dia balik kepada Islam, iman, kemudian meninggal dalam keadaan iman, maka dia tetap menjadi sahabat. Tidak memutus kesahabatan, yaitu kemurtatan. Nah, kemudian, amma ba'du.
Mana nih? Walau lahdatan al-a'immati wa sahbihi, al-a'immati, a'imma pemimpin, al-muqtada bihim yang diikuti, muqtada bihim yang diikuti, yang menjadi panutan, fi umuriddin di dalam perkara-perkara agama, as-siqati yang mana mereka itu semuanya siqah, dapat dipercaya, fiha di dalam umuruddin, di dalam urusan agama. Jadi para sahabat semua itu udul, sahabat semuanya thiqat, dapat dipercaya. Mereka adalah penyampai daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tanpa sahabat, kita tidak faham siapa Nabi Muhammad. Tanpa sahabat, kita tidak faham syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, jaga lisan, jangan sampai berani mengkritik sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka manusia, ya punya salah. Cuma kesalahannya mereka jangan sampai menyebabkan kita kurang ajar. Paham ya? Kita pasrahkan semua perbuatan sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yaitu ta'zim. Kewajiban kita yaitu menghormati sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadi mulia bukan karena ibadah, mereka menjadi mulia karena satu, karena mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih, menjadi pendamping, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu titel tidak bisa kita salib sudah. Titel sahabat itu adalah titel kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pendamping, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menyebabkan mereka mulia. Gak bisa kita menyalip mereka dengan ibadah kita. Sahabat gak bangun masjid, kemudian Anda bangun masjid, Anda lebih mulia daripada mereka. Gak bisa. Sahabat mungkin sholat fardu saja, jenengan sholat sunnah mungkin 1000 rakaat tiap hari, Anda lebih mulia dari sahabat. Gak bisa. Gak bisa disalip ini sahabat. Sahabat itu mulia. Sahabat itu menjadi mulia karena mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian amma ba'du. Amma ba'du ay ba'dal basmalah wal hamdalah wassalati wassalami. Amma ba'du artinya setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadihi, maka ini ay al-hadiratu fid dihni, yang sudah ada di benakku. Jadi beliau mengarang kitab ini, ya, itu sudah ada dalam pikirannya, sudah ada di dalam memorinya, tinggal menuangkan. Maka dari itu beliau mengatakan apa? Fahadihi, padahal belum mengarang, cuma beliau mengatakan fahadihil ay al-hadiratu fid dihni, yang sudah hadir di dalam benakku, risalatun. Ini adalah risalah, ay kitabun shaghirun jiddan, kitab yang sangat kecil, muhimmatun yang sangat penting. Yang sangat penting. Kalau beliau menjelaskan muhzinatun lil qulub, yang membuat gelisah di dalam hati-hati manusia. Rattabtuha, yang aku tertibkan. Ha itu risalah, ai hadihi maksumatan, aku tertibkan dengan rapi, maksumatan terbagi-bagi. Ala arba'ati fusulin, atas 4 fasal. Ai ifros. Ifros itu sesuatu yang disisihkan. Sama fasal. Fasal itu kan pemisah. Ifros itu sesuatu yang dipisah. Anda kalau belajar bab zakat, ada itu ifros. Ini hartaku dan ini harta yang aku keluarkan untuk zakat. Dipisah. Nah, kitab ini ditertibkan oleh beliau, Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, ditertibkan dengan bagian-bagiannya. Ifros, ada bagian-bagiannya. Kemudian wa khatimatin, dan khatimah, pemungkas, penutup. Apa itu khatimah? Wahiyya ma tudkaru, yaitu sesuatu tudkaru yang disebutkan liifadati ma, untuk memberi faedah terhadap apa-apa ya ta'allaku bil maksud, yang berhubungan dengan maksud, tujuan inti daripada kitab. Wa kana dzalika ta'alluqu, dan ada hubungannya itu ta'alluqul lahiq
bisabik, yaitu tahalluk lahik bisabik. Intinya begini. Jadi khotimah yaitu sesuatu yang penting diletakkan di belakang, kemudian disebutkan untuk memberi faedah terhadap sesuatu yang dituju daripada karangan kitab ini. Karangan kitab ini kan tentang hak-hak zaujan, hak-hak pasangan suami istri. Sudah disebutkan semua, intinya sudah. Kemudian disebutkan lagi khotimah, untuk penyempurna. Ini lahik. Ya kan? Ta'alluqul lahik bisabik. Jadi lahik ini di belakang, sabik itu sudah terdahulu. Artinya maksud. Ini yang sudah dijelaskan. Nah, ini namanya sabik. Khotimah lahik nyusul. Jadi disebutkan di belakang untuk menyempurnakan terhadap sabik yang sudah dituju. Yaitu menjelaskan hak-hak suami istri. Cuma ada penyempurna. Karena itu di sini dikatakan apa? Wahwa ta'alluqu min haitsu takmil. Hubungannya itu dari sisi takmil, penyempurna. Wa ziyadatut taudih, dan menjelaskan, nambah penjelasan. Mungkin ada faedah-faedah yang lainnya untuk menyempurnakan al-maksud, yaitu tujuan daripada karangan kitab ini. Faham ya? Nah, kemudian nih, ini adalah karangan Uqudul Lujain dibagi oleh beliau seperti ini. Nah, insya Allah ketemuan yang akan datang kita akan membahas fasal pertama bahas apa, fasal kedua bahas apa, fasal ketiga bahas apa, sampai keempat kemudian khotimah. Kita sekian dulu, pending dulu ya. Insya Allah kita lanjut di dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat fi taatillah, dan insya Allah kita bertemu lagi di kajian yang akan datang. Mudah-mudahan lebih semangat, ya, dan kita berharap mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.